Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan kembali materi kita di Python Programming untuk pemula. Kali ini di segmen kuliah 7 menit bersama Python yang diperuntukkan untuk materi-materi dasar Python yang akan digunakan berulang-ulang pada saat kita berinteraksi dengan bahasa pemrograman Python. Di segmen ini, di kesempatan ini kita akan membahas tentang kelas. Apa itu kelas? Dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, Object Oriented Programming, kelas adalah struktur dasar yang digunakan untuk membuat objek. Di dalam kelas ada definisi dari atribut-atribut atau variabel dan metode-metode atau fungsi yang akan dimiliki oleh objek-objek yang dibuat dengan kelas tersebut. Jadi singkat kata, dalam Python kelas itu digunakan sebagai blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Jadi di dalam kelas ini ada karakteristik atau perilaku umum dari objek-objek yang akan dibuat berdasarkan kelas tersebut. Contohnya, kita akan buat sebuah kelas yang saya namakan tabung. Nah, kita tahu tabung itu terdiri dari lingkaran dan persegi panjang. Maka nanti tabung ini, di kelas tabung ini, di objek tabung ini, kita akan membuat beberapa metode atau fungsi yang terkait dengan lingkaran dan persegi panjang. Metode pertama atau fungsi pertama yang kita buat adalah init. Fungsi init dalam sebuah kelas adalah sebagai metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek dari sebuah kelas. Jadi ketika kita membuat objek dari suatu kelas, metode init ini akan dieksekusi secara otomatis. Nah, metode inilah yang memungkinkan kita untuk mengatur nilai awal atau keadaan awal dari objek yang kita buat. Ada beberapa parameter yang akan digunakan pada metode init atau fungsi init ini. Tetapi yang pertama adalah parameter self. Dalam konteks programming yang berorientasi objek atau object oriented programming di Python, kata kunci self ini adalah semacam kesepakatan, konvensi yang digunakan untuk merujuk kepada objek yang sedang aktif atau yang berada dalam sebuah kelas. Biasanya self ini adalah parameter pertama yang diberikan kepada metode-metode yang ada di dalam kelas. Jadi ketika kita membuat objek dari sebuah kelas, metode dalam kelas itu atau fungsi dalam kelas tersebut biasanya memiliki parameter self sebagai parameter yang pertama. Nah, dengan parameter ini kita dapat mengakses atribut atau metode dari objek yang kita buat. Parameter berikutnya tentu adalah jari-jari, karena kita membutuhkan ukuran jari-jari untuk menghitung lingkaran baik keliling maupun luasnya. Nah, kemudian parameter kedua yang kita perlukan adalah tinggi. Tinggi selain untuk mengukur tabung nanti, kita juga membutuhkan untuk mengukur persegi panjang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan simpan apapun yang dimasukkan ke dalam parameter jari dan parameter tinggi ini. Saya buat jari-jari ya biar lebih pas. Ke dalam variabel. Tetapi variabelnya diawali dengan self. Saya sebut self R sama dengan jari-jari. Kemudian apapun yang dimasukkan ke variabel tinggi ini akan disimpan dalam
variabel T. Lihat, R dan T di sini itu diawali dengan self dot. Ini memungkinkan kita untuk mengakses R dan T dari fungsi yang lain. Lalu metode berikutnya atau fungsi berikutnya yang kita butuhkan tentu adalah lingkaran yang merupakan tutup tabung. Def lingkaran. Nah, saya berikan juga parameter self. Oke. Lingkaran tentu kita bisa hitung kelilingnya dan luasnya. Nah, kita berikan variabel self keliling lingkaran dan self luas lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran kita tahu adalah Pi kali D, di mana D adalah 2 kali R. Nah, karena saya menggunakan Pi, maka saya akan mengimpor terlebih dahulu modul math agar saya bisa memakai langsung konstanta Pi pada program saya. Jadi math.pi dikali 2 kali R. Nah, hanya saja R di sini ini sudah ada di fungsi sebelumnya, yaitu fungsi init. Untuk bisa mengakses nilai R di sini, kita gunakan self. Nah, jadi ini fungsi kata kunci self. Supaya variabel di sebuah fungsi itu bisa diakses dari fungsi yang lain. Dalam hal ini, variabel R yang ada di fungsi init bisa diakses dari fungsi lingkaran. Sama juga luas lingkaran. Kita tahu luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Jadi mat pi dikali R kuadrat. Oke. Selesai. Nah, kemudian fungsi berikutnya, fungsi ketiga adalah fungsi persegi panjang. Saya berikan juga parameter self. Persegi juga punya keliling dan punya luas. Sehingga saya bisa buat variabelnya self keliling persegi dan self dot luas persegi. Nah, keliling persegi panjang kita tahu adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Jika lebarnya adalah T, maka panjangnya sekarang adalah keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu sudah ada di fungsi lingkaran sehingga kita bisa gunakan. Jadi 2 kali keliling lingkaran, 2 kali self keliling lingkaran, ditambah 2 kali T. Nah, T sendiri ada di fungsi init. Jadi kita bisa langsung panggil self T. Luas persegi, panjang kali lebar juga seperti itu. Panjang kali lebar, panjangnya adalah keliling lingkaran, self keliling lingkaran, dan lebarnya adalah tingginya, self dot T. Oke, selesai fungsi ketiga. Fungsi terakhir kita namakan tabung lengkap. Fungsi terakhir tabung lengkap. Ini kita berikan nama tabung lengkap supaya tidak membingungkan dengan tidak tertukar dengan nama kelasnya ya. Karena tabung lengkap adalah hitungan terakhir. Kita berikan parameter self juga. Nah, tabung lengkap kita bisa hitung volume tabung, juga bisa hitung selimut tabung. Jadi kita self selimut tabung. Kita juga bisa self volume tabung. Selimut tabung tentu sangat gampang, adalah luas lingkaran yang merupakan tutup tabung dengan luas persegi panjang. Sehingga kita bisa langsung panggil self dot
luas lingkaran ditambah self dot luas persegi. Kemudian self volume tabung. Volume tabung kita tahu rumusnya adalah PR kuadrat T. PR kuadrat sendiri adalah luas lingkaran. Jadi kita bisa langsung panggil self luas lingkaran dikali dengan tinggi. Tinggi adalah self dot T. Oke. Selesai semua fungsi atau metode yang ada di kelas tabung. Nah, sekarang bagaimana cara memanggil atau cara menggunakan kelas ini? Sangat gampang. Pertama-tama kita deklarasikan dulu variabel tertentu dari kelas yang sudah kita buat tadi. Kita sebut saja tabung 1. Nah, tabung 1 ini adalah objek yang kita buat dari kelas tabung. Nah, inilah yang disebut dengan object oriented programming, di mana sebuah objek bisa kita buat berkali-kali dalam bentuk variabel, yang variabel itu adalah representasi dari kelas yang sudah kita buat. Jadi di sini tabung 1 adalah objek yang sifat dan karakternya kita ambil dari kelas tabung dengan jari-jari 3 dan tinggi 10. Karena tabung 1 ini adalah representasi dari kelas tabung, maka kita bisa panggil semua fungsi yang ada di kelas tabung. Misalnya pertama saya panggil tabung 1 dot lingkaran. Nah, ini berarti saya memanggil fungsi atau metode lingkaran yang ada di kelas tabung. Karena saya sudah memanggil fungsi lingkaran yang ada di kelas tabung, saya bisa gunakan semua variabel yang ada di fungsi lingkaran. Jadi saya tinggal tampilkan print, saya ingin tahu keliling tutup tabung. Keliling tutup tabung adalah, nah, tinggal saya panggil dari kelas tabung 1. Kemudian saya sertakan keliling lingkaran. Nah, kalau kita tampilkan keliling tutup tabung adalah 18,849. Sama halnya, saya ingin tahu misalnya luas lingkaran, luas tutup tabung. Tinggal saya tampilkan keliling atau luas tutup tabung adalah koma. Saya panggil lagi objeknya tabung 1, kemudian saya sertakan luas lingkaran yang merupakan variabel yang ada di fungsi lingkaran. Saya tampilkan, nah, muncul luas tutup tabung adalah 28,274. Nah, ini berlaku buat semua fungsi yang ada di kelas tabung. Hanya saja satu yang harus diwaspadai adalah karena ada nilai yang kita gunakan dari fungsi yang lain. Contohnya misalnya metode tabung lengkap ini membutuhkan nilai luas persegi. Luas persegi adalah nilai yang diambil dari fungsi persegi. Nah, kalau kita lakukan langsung seperti ini, print, kita pengen langsung ambil misalnya selimut tabung. Luas selimut tabung adalah tabung 1 dot selimut tabung. Sebelumnya kita panggil dulu tabung 1 dot tabung lengkap. Maka ini akan menampilkan error. Nah, akan ada pesan error, tabung objek has no atribut luas persegi. Kenapa? Karena dia membutuhkan luas persegi dari fungsi persegi, sementara fungsi persegi belum kita panggil. Akibatnya ini baru bisa bernilai benar kalau kita panggil juga fungsi atau metode perseginya seperti ini. Nah, jika ini kita jalankan, maka Anda lihat pesan errornya akan hilang. Luas selimut tabung adalah 216,769 dan seterusnya. Kenapa? Sekarang luas persegi sudah ada nilainya karena fungsi persegi dari tabung 1 sudah kita panggil dengan tabung 1 dot persegi. Oke, demikian
penjelasan ringkas tentang kelas, kemudian beberapa hal terkait dengan kelas, serta cara memanggil atau cara menggunakan kelas dan metode-metode yang ada di dalamnya. Akan banyak variasinya pada saat kita mengimplementasikannya ke program yang lebih besar. Tetap terus belajar. Sekian dari saya untuk sesi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.